Halo Kabuters dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian? Di sini saya akan membawakan alur cerita dari film anime yang berjudul Ashita Sekai ga Owaru Tashitema. Film yang bergenre drama, romans, dan movie ini tayang perdana di Jepang pada tanggal 25 Januari 2019. Film yang digarap oleh Crafter Studio dan mengusung teater 3D CGI yang mantap sekali ini. Tanpa banyak bacot, mari kita simak filmnya. Cerita diawali dengan anak kecil bernama Shin yang sedang berjalan sama ibunya. Shin bertanya kepada ibunya, mengapa ayahnya jarang pulang ke rumah seperti Bang Toyib. Dan ibunya mengatakan kalau ayahnya sedang melakukan penelitian penting. Lalu tiba-tiba, ya, ibunya mati secara misterius. Lalu setelah kematian ibunya, Shin hidup menjadi anak nolep seperti kamu, yang jarang berbaur sama teman-temannya. Hanya ada satu orang teman yang menemaninya sejak kecil, yang namanya adalah Kotori. Iya, Kotori ini orangnya cantik. Dia juga anak orang kaya. Dia disukai oleh teman sekelasnya Shin. Namun saat ditembak mau dijadikan pacar, Kotori secara halus menolaknya karena ada hati yang dia jaga. Dan saat pulang sekolah, Kotori mengajak Shin untuk pulang bersama. Di perjalanan, Shin dengan malu-malu mengajak Kotori untuk berkencan besok. Shin berpindah ke rumah Shin, yang saat itu tiba-tiba ada Bang Toyib, yaitu ayahnya Shin. Dan ya, kepulangan ayahnya diabaikan Shin begitu saja. Di hari besoknya, Shin dan Kotori pun berkencan. Dia enak-enak beli makanan seperti bakwan, roti isi jagung, dan serta minuman dingin. Ya, di saat Shin mau menyatakan perasaannya, ada telepon dari ayahnya Kotori. Kabar di mana ayahnya Shin mati secara misterius, sama seperti kasus ibunya Shin. Dan di sini dijelaskan pada zaman Perang Dunia Kedua, Jepang terdapat laboratorium tersembunyi. Penelitiannya berakhir gagal. Disinilah terjadi hal aneh. Bumi menjadi dua. Kedua dunia ini memiliki orang yang sama. Kehidupan mereka saling terhubung. Jadi jika orang yang di bumi yang satunya lagi mati, maka orang yang di bumi ini ikut mati. Hal itu pun belum diketahui oleh kedua universe itu. Kedua Jepang itu menuliskan sejarahnya masing-masing. Di Jepang yang ini sudah melupakan sejarahnya perang yang kelam itu, sedangkan yang satunya lagi peperangan masih terjadi dengan kokoh. Dan orang-orang di situ ingin menyerang Jepang yang ada di universe lain. Kembali ke kehidupan Shin dan Kotori. Seperti biasa, mereka selalu pulang bersama. Iya, seperti itulah. Namun saat itu Shin ingin pulang sendiri dan mau balik ke rumahnya karena tidak mau terus-terusan merepotkan Kotori serta ayahnya Kotori. Lalu saat Shin sendirian di jalan, tiba-tiba diserang oleh seseorang. Tapi Shin berhasil diselamatkan oleh orang misterius. Lalu mereka berkenalan. Dia bernama Jin. Dia adalah Shin yang berasal dari universe yang berbeda. Tujuan ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunianya dan dunia ini. Dengan kata lain, membunuh Kotori. Kenapa? Karena Kotori di dunia lain adalah tuan putri yang dikendalikan oleh para dewan dan namanya adalah Kotoko. Di tengah perbincangan itu, orang yang menyerang Shin tadi kembali menyerang dan ternyata namanya adalah Mbak Miko. Dia adalah seorang robot yang diutus oleh Kotoko. Dengan kata lain, dia adalah cyborg. Untuk membunuh Jin, pertarungan tak berlangsung lama. Shin, Jin, dan robot Jin yang bernama Alma mundur di suatu tempat. Kemudian Mbak Miko dan Kotori saling bertemu dan berkenalan. Mbak Miko mengajak ke suatu tempat yang mana tempat Shin dan kawan-kawan berada. Dan ya, pertempuran terjadi. Pertempuran ini dimenangkan oleh Mbak Miko dan Kotori dan juga berhasil merebut Shin. Situasi aneh dan genting ini, Shin disuruh Kotori untuk menginap di rumahnya.
Kotori, supaya Kotori selalu melindungi Shin. Dan Mbak Miko yang ikut pun mereka ikut berbincang-bincang dan ada tamu. Tamu itu adalah Jin. Setelah itu ada tamu lagi yang bernama Riko. Dia juga sama tujuannya seperti Mbak Miko. Riko yang tujuannya ingin membunuh Jin dihentikan oleh Mbak Miko. Dan Mbak Miko menerangkan kepada Riko kalau Jin adalah sebenarnya orang baik. Lalu mereka pun berteman. Tindakan Kotoko yang membiarkan Mbak Miko, Riko, dan Jin berteman sudah diketahui oleh para dewan. Demi melindungi rahasia para dewan, Kotoko dibunuh tanpa ampun. Dan ya, Kotori pun ikut mati. Sebagai pengganti, Riko pun jadi tuan putri selanjutnya. Riko pun sama, dia dikendalikan oleh para dewan. Dan dia menciptakan robot-robot untuk menghancurkan dunia seberang. Tak lama kemudian, robot-robot itu menginvasi dunia ini. Jin, Shin, dan Mbak Miko, serta Alma yang masih di dunia ini, ikut melawan semua robot-robot itu. Lalu ayah Kotori mengajak Shin, Jin, dan Mbak Miko untuk aliansi. Mereka melawan dunia seberang. Sebelum menyerang, Jin curhat ke Shin kalau ayahnya dieksekusi karena dia membuat robot. Karena itulah ayah Shin ikut mati. Cerita berlanjut, Shin, Jin, dan Mbak Miko serta Alma menyerang kerajaan Riko. Pertarungan sengit terjadi. Di sana Miko yang ingin menyelamatkan Riko bertarung habis-habisan. Alma, robot ciptaan ayah Jin, juga bertarung dengan hebat. Miko yang berhasil menghancurkan Kekai Riko berhasil dimanfaatkan Shin untuk menembak Riko. Lalu Riko pun sadar dan kerajaan serta dewan gelap mereka hancur. Shin dan Jin berpisah di dunia mereka masing-masing. Setelah itu, Riko dan Mbak Miko memisahkan dunia menjadi dua lagi. Mungkin karena itu tujuan mereka adalah untuk itu. Mungkin tujuan hidup mereka adalah untuk itu. Ya, seperti itu. Di ending kita diperlihatkan Shin dan Kotori yang sedang berkencan. Dan Shin juga menyatakan perasaannya terhadap Kotori. Dan cerita pun tamat. Jika kalian bingung mengapa Kotori hidup lagi, saya merekomendasikan untuk menonton filmnya secara langsung. Nah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih, Gabutors. Banyak ayam. Udahlah.